Terus ini kan kartu karyawan Hotel Borobudur atas nama Tohirin. Amplop berisi kalung bertulis Fitria dan uang 4 lembar rupiah 50.000. Di dalam dompet terdapat uang 3 lembar rupiah 50.000. Lengan kiri bawah terputus, kulit lengan atas terkelupas seluruhnya. Kembali lagi di Forensic File bersama saya Denny Darko dan Bu Dr. Hastri Sumi Purwanti. Dan kita mau ngobrolin tentang DVI. Itu saya itu baru familiar ya sekitar 10 tahun yang lalu lah. Sebelumnya itu nggak terlalu tahu. Walaupun saya nonton CSI 20 tahun yang lalu, Dok. Itu CSI saya tonton tuh, hampir semua tuh, dari Miami, Vegas, semuanya, Dok. Chicago. Nah, ini menarik karena kan disaster victim identification. Identification ini satu hal yang kalau menurut saya ya di Indonesia ini jarang yang akhirnya menekuni. Padahal itu seru loh, Dok. Betul. Kalau orang-orang ini melihat dan mereka ini diajak untuk ikut, itu seru karena akhirnya juga seperti kemarin kasus kopi sianida, orang-orang tuh jadi tertarik untuk mengetahui seperti itu. Tapi dokter sendiri pertama kali tertarik sama DVI itu tepatnya kapan, Dok? Ya sebenarnya tahu itu dari Bom Bali dulu ya. Tapi saya sekolah kan lagi sekolah 2002 tapi belum booming banget tuh DVI. Taunya dengar dari bule-bule aja ngomong karena mereka dikirim dari DVI Australia, Amerika, dari Belanda gitu kayak. Saya juga apa nih DVI kan. Di Indonesia berarti belum ada? Belum, waktu itu belum. Dan kita mulai lagi tuh ya The Last Bom Bali 2005 itu terus ledakannya baru. Jadi makanya saya langsung dikirim untuk ikut trainernya tentang DVI di Australia, kursus dulu kita di sana. Setelah itu di sini kita bikin pelatihan. Saya ikut melatih bareng sama tim Australia. Jadi mulai berkembang ya sampai 2009 gempa Padang belum, tim Interpolnya juga datang tapi belum bisa bekerja sesuai DVI itu sampai yang di buku saya itu ada kayak Mas di yang tabrakan ya, sebentar. Tabrakan itu yang di Jawa Tengah, tabrakan kereta api. Sebentar. Tabrakan kereta. 14 tabrakan sesama kereta api di Pemalang. Ya, tanggal berapa tuh? Ingat 2010. 2 Oktober 2010. Tapi sebentar, sebelum bahas ini, Dok. Artinya sebelum itu belum pernah ada istilah DVI di Indonesia. Belum. Padahal Indonesia ini kan kita itu ada di Ring of Fire, terus bencana alam juga bertubi-tubi. Nah, kenapa kok seperti itu belum ada? Apakah karena memang belum ada yang menginisiasi dulu itu kan atau bagaimana? Referensinya masih sedikit banget, Mas. Belum ada. Buktinya saya dulu tuh sering banget kesana kemari karena kan belum ada yang tertarik. Terus karena saya aparat kan saya diperintahkan kalian saya senang aja kan. Dulu waktu pernah di Jawa Timur itu satu bus terbakar yang dari Jogja itu kan juga nggak DVI, itu langsung dikumpulin dibagi-bagi udah selesai gitu kan. Kita kan walaupun memang meninggal semua kan tapi daripada lama kan sekarang kan nggak seperti itu. Dan mulai 2005 The Last Bom Bali itu baru ada DVI, terus kita bikin MOU dengan Polri, dengan akademisi, dengan pemerintah daerah, dengan MOU antara Polri dengan gubernur, bikin ada peraturan gubernur karena biar semuanya itu ditanggung oleh pemerintah ya kegiatan itu. Dan memang kendalinya di kepolisian karena kepentingan untuk identifikasi kan. Apapun itu yang meninggal tidak wajar, bencana, semua identifikasi itu memang domainnya polisi kan. Sama aja identifikasi rangka kendaraan. Permasalahan itu lah di dunia itu udah ada Interpol DVI-nya gitu di Lyon sana. Jadi akhirnya terbentuklah DVI
organisasi khusus DVI ada di kepolisian dan di Pusdokes. Oh. Di Mabes, Polda, Polres. Oh, itu mulai kapan, Dok? Mulai 2005. Berarti itu dokter yang inisiasi atau bagaimana? Enggak, senior saya juga yang waktu itu saya pangkatnya masih rendah dulu ikut. Iya. Oh, loh. Senior saya. Berarti di Perancis ya? Dokter ada bilang Lyon. Lyon di Perancis itu saya 2007 Interpol kesana. memang di sana ya, iya, markasnya. Oh, makanya, baik, saya karena baru itu tahu. saya 2007 ke sana, 2010 ke sana, 2012, 2014, 2016, terakhir 2018. Jadi saya malah ke sana ya. Bersyukurnya ke sana ya, dibayarin dinas. Jadi lihat Mount Eiffel udah dulu sering Eiffel gitu ya. Dok, ini kalau seandainya sekarang ini, Dok, dibandingkan dulu waktu dokter. Sekarang itu tapi anak-anak muda yang belajar forensik juga sudah mulai banyak. Banyak teman-teman saya dokter-dokter polisi juga forensik dan udah tahu kalau jadi saya udah nggak lagi kecuali kasusnya menonjol ya. Dikirim ke sana itu loh ada kapal tenggelam. Iya. Atau kebakaran, mereka udah tahu udah harus apa, berbuat apa, bagaimana mengerjakan, bikin laporannya, terus untuk rilisnya segala mereka udah tahu. Oh baik, gitu. Oke. Udah enak lah. Enggak kayak dulu lagi ya. Siapa tahu saya jadi Iya. bosnya gitu ya, bosnya di DVI gitu. Iya, makanya saya cuman kebayang itu tadi, Indonesia ini kan bencana alam memang sering terjadi. Kok baru ya itu tadi ya istilahnya baru 20 tahun yang lalu ya atau belum ya? 2005. Oh belum, berarti Belum. 2005 ya baru 16 tahun yang lalu baru diinisiasi itu Iya. tadi. Mulai 2010 yang saya ngomong kecelakaan itu juga belum. Iya. Padahal berarti kita itu cuma adanya apa? BNPT saja ya itu. Badan Penanggulangan Bencana. BNPB. Iya, BNPB saja. BNPB teroris, penanggulangan teroris ya. BNP dulu ya Basarnas ya. Basarnas. Itu aja dulu. Iya, makanya saya pikir ya jenengan harus jadi ini ya kepalanya ya. Kabasarnas ya. Iya, Kabasarnas. Oke, kita kembali ini ke tabrakan sesama kereta api di Pemalang 2 Oktober 2010. Ini kalau 2010 tuh inget ini tahun ibu saya meninggal, Dok. Oh, ya, tapi ini gimana kejadiannya, Dok? Di Pemalang, Petarukan itu pagi hari itu saya ditelepon pukul 3 ya terjadinya? Iya, di jam 5 tuh bos saya dari Mabes itu langsung, istri kamu segera berangkat ke Pemalang gitu. Ternyata tim saya udah duluan berangkat, saya ditinggal, akhirnya saya nyupir sendiri sampai Pemalang. Dari Semarang? Oh. Belum ada tol dulu. Iya. Saya nyupir sendiri, nyusul tim saya udah duluan, katanya kasihan ngajak saya capek karena sehari sebelumnya saya tuh habis ada giat otopsi juga gitu loh. Oh, tapi lokal. Di Semarang. Terus Ya. waktu datang apa, Dok, yang ini? Pengalaman apa yang dokter ingat? Di sana tuh ternyata kan masyarakat udah kumpul semua ya, udah berusaha nolong. Karena ya di sekitarnya ya. Kan di perkampungan gitu kan, jadi keretanya yang belakang itu yang Adu muka, Dok? Enggak, dari belakang sundul, naik. Ya? Naik, jadi yang kena gerbong belakang ya. Kita bisa bayangin lah penumpangnya kan duduk semua, paling berarti yang kena atas. Iya, betul. Udah. Akhirnya saya cuman mengelola di motori atau kamar jenazah untuk lintas keluar masuk jenazah sama proses identifikasi. Jadi tim-tim dari kepolisian sama masyarakat yang membantu mengevak jenazah-jenazah tersebut dari TKP ke kamar jenazah di Rumah Sakit Umum Pemalang, biar satu tempat. Terus saya juga nyiapkan keluarga-keluarga nanti kalau yang memberi laporan antemortem. Itu pun belum pada ngerti antemortem apa, postmortem apa, rekonsiliasi. Ya akhirnya saya sambil jelaskan, sambil nerangin, terus bikin di sini antemortem, sini postmortem, ini nanti rekonsiliasi gitu. Saya butuh dokter gigi, yang penting kan. Jadi saya butuh inavis gitu. Gitu saya butuh sukarelawan buat nanti jenazah biar naik ke kamar ke meja periksa kan. Masa saya terus naik turun kan boyok. Iya, betul. Itu udah. Terus ya ternyata begitu sampai di kamar jenazah, seluruh jenazah itu sekitar berapa ya Mas? Aku lupa. Coba. 40-an ya, Pak, datanya. Belakang biasanya. Oh ini korban-korbannya ada di sini. Ini korbannya ini di sini ditulis loh satu persatu sebentar, Dok. Saya coba lihat. Karena laporan saya nih. Iya. 35. Iya. Ini kayak ini misalkan korban 35. Kepala saja laki-laki. Rambut cepak warna hitam, panjang 1 cm, hidung mancung, kumis lurus, patah rahang pada interdental. Gigi bagus. Missing antemortem juga 3.64. Berarti kalau seperti ini ditemukannya cuma kepala saja. Iya. Oke, kalau ini kan ada nih yang nama ini nih. Kepala tapi ada bagian tubuh yang belum dicocokkan. gitu. Jadi saya tulisnya ini tentang
identifikasinya apa aja gitu. Ya ini kan ada namanya juga Eko Udah Setiawan langsung, atau siapa. Dan ini tuh bener-bener ini ya dok, apa namanya, detil ya. Tato gambar Popeye minum di lengan kanan atas, rambut lurus warna hitam. Jadi yang rambut lurus warna hitam ini Popeye-nya ya, bukan dia ya. Ini karena sampai sedetil ini. Ya, Terus ini mencari, ini kan data postmortem, nanti kan kita tunggu keterangan antemortem dari keluarganya. Oh. Terus ini kan kartu karyawan Hotel Borobudur atas nama Tohirin, amplop berisi kalung bertulis Fitria dan uang 4 lembar rupiah 50.000, di dalam dompet terdapat uang 3 lembar rupiah 50.000. Lengan kiri bawah terputus, kulit lengan atas terkelupas seluruhnya. Ini benar-benar detail ya berarti Iya, ya. karena kan kita berburu sama waktu kematian. Kalau besok nggak ada keluarga, besok lagi bisa busuk, bisa rancu Iya. lagi. Terus ini yang Satu tidak ada nama semuanya. juga. Iya. Laki-laki panjang badan 160, tapi bukan tinggi badan ya ditulisnya. Panjang. Kalau kita forensik panjang. Karena sudah meninggal ya. Iya. 167 Kan dia nggak bisa cm. berdiri. Iya. Wajah bulat, jenggot di dagu, kumis halus, rambut hitam panjang lurus, tai lalat di dagu kiri. Oh, gini. Ya itu, dan waktu itu kita seneng ya, dipikir dibantu sama masyarakat. Ternyata begitu sampai kamar jenazah itu ID card, dompet, handphone nggak ada semua. Ditaruh di dalam kantong plastik. Oh, alah. Dikasih, kita kan jadi bingung nih punya Iya, siapa. iya, yang cokinya Kecuali susah. kalau masih nempel itu, ternyata enggak. Ternyata memang niat baik, tapi jadi bingung kita. Iya, Jadi iya. ya akhirnya ya saya tulis identifikasi ini kita kerja beneran tuh. Betul. Ya itulah DVI gitu. Oh. Gitu. Jadi lah itu ada lagi kejadian, jadi banyak keluarga yang maksa ya, begitu hari siangnya besoknya itu kan yang datang keluarga, saya mau cari keluarga saya naik kereta ini kok ini ya kan, kita belum selesai kan. Bahkan ada seorang senior tentara juga ya, mohon maaf, jadi maksa masuk kamar jenazah, mau meriksa, mau lihat temennya yang diduga kecelakaan, kena korban ya. Akhirnya ya saya lagi kerja, lagi meriksa Prosesnya kepala, terganggu. ya tak lihat ini bapak mau milih gitu kepala saya, terus akhirnya balik kanan, bapak itu nunggu keluar. Ih, pastilah ya dok. Cuma dia memang itu sesuatu hal yang mungkin kita maklumi karena kan Iya, ya kalut, sedih. panik ya. Tapi terakhirnya beliau selesai ketemu terus kasih hormat ke saya. Ya ucapan terima kasih ya. Iya. Beliau gentleman banget. Iya, 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 iya. Gitu ya, dia menunggu sampai selesai, sampai besoknya tuh Oh. bapak nunggu temennya Iya, ditemukan atau tidak gitu. iya. Tapi Ya, ternyata ditemukan temukan. dan memang meninggal dunia. Iya, dan Oh. saya bisa jelaskan gini loh Pak, walaupun tidak bisa dikenali ini identitasnya Iya, ini. tetap ini. harus di Iya. itu. Iya. Saya ketemu ini kan cocok dengan keterangan Bapak. Inilah Iya. yang dinamakan identifikasi secara ilmiah. Iya, gitu. betul. Nah dok, kalau seperti itu, terus kemudian ini kan banyak kepentingan. Yang maksudnya kepentingan begini, kereta api tertabrak, dia berarti kan di atas jalur. Iya. Kalau menanti tim forensik mengerjakan di situ, otomatis kan jalurnya tidak bisa digunakan oleh Yang lain. iya yang lain. Otomatis kan berbahaya untuk orang-orang yang lain lagi. Nah, Iya. berarti kan itu harus dipindahkan seperti itu. Memang Kereta kalau api. seperti itu, akhirnya ya forensik ini ngalahi ya dok ya, harus Iya. dipindahkan. Terus prosesnya dilakukannya itu di tempat lain seperti itu. Betul, memang biasanya seperti itu sih. Kita nyiapkan tempat pemeriksaan jenazah atau postmortem itu yang memang benar bisa kita gunakan dan kita kerja dengan enak dan nyaman. Ya kadang sih tempatnya kalau bencana alam gitu ya repot juga, tapi kita usahakan di kamar jenazah rumah sakit terdekat. Artinya kan dokter ini juga nggak, kalau misalkan ini ruang kerja saya ini dok, kalau saya ngerjain sesuatu di sini, saya yakin saya pasti bisa semaksimal mungkin. Iya. Tapi kalau dokter Hasri berarti kan kerjanya itu 90% nggak akan di, kalau misalkan dipanggil kemana Di ya harus lapangan, di situ kan. Di lapangan. Nggak mungkin Pernah potongan Merapi, tubuh. Merapi kan dia di lereng Merapi. Betul, kan. makanya. Lah berarti kan itu gimana dok dengan semua itu tadi, dan tempatnya otomatis kan nggak kondusif, alat-alatnya juga otomatis kan membawa yang kebawa sama kita dok. Iya. Pernah ya. nggak dokter melakukan satu improvisasi pakai alat apa untuk melakukan sesuatu gitu dok? Pernah misalnya untuk misalnya ini ada body part ya, waktu itu ada ledakan bom ya karena teroris, dan kita nggak bawa, kita kasih bendera gitu loh di nomor. Oh iya itu harusnya kan ada tuh ya. Lah ternyata kita saking cepet-cepet jalan Habis. nggak bawa, akhirnya kita potongin ketemu daun Sedotan. pisang, Oh, pisang, udah taruh,
terus kita tuncepin sedotan, kasih kertas nomerin, udah. Wah, ya ampun. Itu bisa kan, yang penting kan dia di situ nggak kemana-mana. Iya, kan, iya. tuncepin sedotan, terus kita bikin kertas kan di cetek-cetek gitu, kasih nomor 1 sampai 100. Itu bom yang mana, Dok? Ada di Malang sama di Wonosobo. Oh, baik. Iya. Tapi kalau yang kembali lagi yang di kereta ini tadi, akhirnya ini terselesaikan dalam berapa lama, Dok? 2 hari. 2 hari? Iya, karena ya itu proses DVI yang bisa bagus walaupun penanganan olah TKP-nya close kan. Iya. Olah TKP-nya kacau karena kan kalau DVI kan harus ada 4 fase ya. Dulu malah ada 5 fase. TKP-nya yang kacau, tapi kita bisa selesaikan di postmortem atau mortem karena kita periksa semua dan terbantu oleh dokter gigi yang ada, karena kan untuk identifikasi primer minimal ada gigi atau DNA atau sidik jari. Kalau gigi itu gimana sih, Dok? Gigi ya dokter gigi memang yang meriksa kan, setiap individu beda. Betul. Nanti kan dicocokin keterangan gigi dari dokter yang merawat atau dia punya catatan gigi sendiri. Gitu. Atau kan waktu itu memang belum mindset banget ya, yang senyum dicocokin gitu kan. Gitu. Berarti tapi sidik jari juga bisa waktu itu, bisa. Berarti memang nggak semuanya akhirnya ada teori dan ilmunya. Kadang-kadang kita memang harus berimprovisasi dengan kondisi yang ada saat itu. Ya memang pengalaman adalah guru yang terbaik dan tak terlupakan. Iya, tapi ini pun kalau menurut saya jangan-jangan ini panjenengan yang ingat aja nih ditulis di sini, ini kasusnya ada lebih banyak lagi, Dok. Banyak ya. Makanya harusnya tulis semua ya. Iya. Karena kalau seperti ini pun sebenarnya satu buku ini mengajarkan kita untuk kita bisa berpikir secara tadi itu deduktif gitu, Dok. Jadi kita bisa mengetahui sesuatu itu terjadi karena runtutan fakta dan konteks yang akan membentuk itu tadi. Saya pikir sih itu. Iya. Nanti 1 September launching buku saya. Yang apa itu, Dok? Tentang itulah forensik klinik. Forensik yang ini sedang ini ya? Iya. Moga-moga semua nanti dilancarkan. Tapi itu tadi, jika ternyata memang kalian tertarik seperti ini, Dr. Hasri ini juga menanti dan sangat mengharapkan banyak generasi muda yang belajar tentang ilmu forensik untuk nanti juga menjadi penerus ya. Iya. Dan DVI ini diharapkan juga satu hal yang tadi itu kalau menurut saya, kenapa kok Indonesia yang memang negaranya ini ya rawan bencana karena alamnya kan luas sekali ya. Itu seharusnya memiliki ya sudah enggak tentang ini lebih lama, tapi nggak apa-apa kita kejar ketertinggalan kita dengan negara lain dan harapannya Dr. Hasri ini akan menjadi mami yang punya anak-anak lebih banyak lagi. Iya, maminya sudah mau menua. Amin. Mau ulang tahun. Nanti kita kasih tahu tanggal ulang tahunnya. Nah, tapi untuk belajar forensik kita harus mengerti dan memahami dulu basic. Yang pertama adalah jangan membuat asumsi sebelum mencari bukti. Salam forensiker. Sampai jumpa.